Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Zakia dengan NPM 23130340032 dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas 2023A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sesuai dengan judul yang ada pada video ini, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari mengenai image enhancement. Mulai dari definisi, kemudian mengapa kita perlu melakukan image enhancement, dan juga eksperimen dari beberapa teknik yang ada pada image enhancement itu sendiri. Nah, image enhancement atau perbaikan kualitas citra itu merupakan proses mengolah gambar supaya tampilannya tuh jadi lebih baik dari sebelumnya. Atau secara sederhananya itu ketika kita punya suatu gambar, kemudian kita mau edit gambar tersebut biar kecerahannya lebih terang atau menghilangkan objek yang tidak penting pada gambar yang kita punya, sehingga gambar yang nantinya akan kita upload di sosial media itu jauh lebih baik dan terlihat jelas. Nah, proses itu disebut dengan image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Kemudian apa sih tujuan dari image enhancement ini? Tujuan utama dari enhancement ini sebenarnya sangat mudah ya, yaitu ngebuat gambar yang kita punya biar nyaman dilihat atau lebih mudah melihat objek di gambar tersebut. Lewat image enhancement ini, bagian yang penting dari gambar itu lebih mudah ditonjolkan sehingga orang-orang yang melihatnya langsung memahami makna dari gambar yang kita punya. Nah, kenapa sih kita perlu gunain image enhancement atau kenapa tiap gambar itu memerlukan perbaikan kualitas citra? Alasannya itu yang pertama karena seringkali kalau kita ngambil gambar apalagi di tempat yang gelap atau pakai kamera yang dengan kualitasnya yang biasa aja, itu bakalan muncul bintik-bintik kecil atau seperti sarang semut kita sebutnya. Nah, itu kan namanya noise. Bintik pada gambar ini tentunya bikin gambar yang kita punya kelihatan lebih kasar dan objek pada gambar itu jadi susah dilihat. Nah, fungsi image enhancement ini digunakan buat ngilangin noise pada gambar yang ada supaya gambar jadi lebih halus dan jelas. Jadi salah satu fungsinya itu adalah ketika citra mengandung draw atau noise itu bisa sedikit diredakan. Kemudian yang kedua, kita seringkali nemuin gambar yang terlalu terang sampai kelihatannya putih banget atau silau banget ataupun sebaliknya. Se eee, Terlalu gelap sehingga kita nggak tahu itu gambar atau objek apa. Nah, itu kan biasanya karena pencahayaan yang kita ambil pas lagi motret gambar itu nggak pas. Nah, di sini fungsi image enhancement itu, buat ngatur ulang cahaya pada gambar, jadi yang tadinya gambarnya terlalu terang itu bisa dikurangin begitupun sebaliknya. Selain itu ada, gambar blur. Nah, kalau misalnya gambar blur itu kan biasanya objeknya itu kelihatan nggak fokus, kayak goyang gitu. Akibatnya, objeknya jadi terlihat nggak jelas, susah dibaca, atau sulit dikenali. Nah, lewat image enhancement ini, gambar bisa lebih ditajemin lagi atau di-sharpening, sehingga garis-garis pada objek itu bakalan kelihatan lebih jelas dan tentunya gampang dikenali. Kemudian, fungsi image enhancement ini, bisa digunakan ketika kita ngambil gambar, tapi, banyak faktor yang ngebuat gambar yang kita ambil itu hasilnya kurang bagus. Misalnya, lensa kamera kita itu kadang nggak fokus atau gambarnya jadi blur, atau kamera atau ketika kita motret, objeknya itu bergerak, jadi hasilnya itu kayak kebayang atau geser atau motion blur. Nah, image enhancement ini digunain buat memperbaiki gambar yang kita potret tadi, supaya gambarnya itu lebih jelas dan lebih enak dilihat. Kemudian terdapat 2 metode untuk perbaikan kualitas citra, yaitu ada image enhancement dalam ranah spasial dan image enhancement dalam ranah frekuensi. Dua metode ini letak perbedaannya itu terdapat pada cara kita dalam mengolah gambarnya. Pada ranah spasial,
proses yang kita lakukan itu langsung pada gambar aslinya, yaitu dengan mengubah nilai piksel di gambar asli. Jadi kita akan benar-benar mengubah nilai piksel di gambar yang kita lihat. Misalnya kita mau buat gambar yang kita punya itu jadi lebih terang, ya kita tinggal menaikkan nilai pikselnya, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya kita mau gambarnya lebih tajam, maka kita akan mengolah piksel itu berdasarkan piksel yang ada di sekitarnya. Nah, berbeda dengan ranah frekuensi, gambar itu tidak langsung kita olah dalam bentuk aslinya. Gambar akan kita ubah ke bentuk lain, yaitu bentuk, frekuensi. Biasanya kita pakai transformasi seperti Fourier. Nah, pada tahap ranah frekuensi ini, gambar itu akan dipisah jadi bagian yang mewakili area halus dan bagian yang mewakili detail seperti tepi. Baru setelah itu akan dilakukan proses perbaikan kualitas citra, misalnya mau mengurangi noise atau menunjukkan detail tertentu. Setelah itu baru hasilnya dikembalikan ke bentuk gambar pada umumnya atau gambar biasanya. Kemudian berikut ini proses-proses yang termasuk ke dalam perbaikan kualitas citra. Ada pengubahan kecerahan gambar, citra negatif, peregangan kontras, pengubahan histogram citra, pelembutan citra, penajaman, pewarnaan semu, pengubahan geometrik, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita coba beberapa proses image enhancement. Di sini saya memilih 4 teknik atau 4 proses yang akan dilakukan di Google Colab, yaitu ada image brightening, thresholding, transformasi lock, dan bitplane slicing. Pertama tentunya kita harus menyiapkan gambar yang akan kita olah terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan gambar buah-buahan. Terkait gambar itu bebas ya teman-teman, kalian bisa menggunakan gambar apa saja. Kemudian kalian bisa minta bantuan AI untuk membuat kode dari teknik-teknik yang kita gunakan. Setelah mendapatkan kodenya, kita langsung saja paste kode tersebut ke Google Colab ataupun aplikasi yang lain, seperti MATLAB. Setelah dipaste, tampilannya akan seperti ini. Di bagian atas, pada bagian kode ini, pertama kita akan melakukan import library yang dibutuhkan. Pada import CV2 ini digunakan untuk pengolahan citra. Tugas atau fungsinya itu membaca gambar dan melakukan berbagai operasi pada gambar yang telah kita pilih. Kemudian nanti SNP ini digunakan untuk membantu perhitungan dalam bentuk array atau matriks. Karena pada dasarnya gambar atau foto yang kita gunakan itu merupakan kumpulan nilai piksel, maka nanti ini berfungsi untuk perhitungan nilai-nilai piksel yang ada. Kemudian import matplotlib.pypilot.splt itu digunakan untuk menampilkan gambar hasil dari pengolahan image brightening, kemudian thresholding, dan teknik-teknik lainnya. Sedangkan google.colab import files ini digunakan untuk mengupload file gambar dari komputer ke Google Colab. Nah, kemudian cp2.imret grayscale ini nantinya gambar yang kita gunakan itu akan berubah menjadi grayscale, dan di bagian image brightening ini saya menggunakan angka 50 untuk menambah kecerahan gambar. Jadi setiap pixel itu akan ditambah 50 supaya gambar yang kita punya itu terlihat lebih terang. Nah, kalau misalnya sudah, kita tinggal jalankan semua. Dan di sini ada pilihan choose file untuk memilih gambar yang telah kita download sebelumnya. Dia akan memproses. Nah, kemudian ini hasil dari beberapa teknik yang telah kita masukkan kodenya. Yaitu ada citra asli atau citra grayscale setelah kita ubah tadi, kemudian ada image brightening, ada thresholding, transformasi lock, dan juga yang terakhir ada bitplane slicing.